Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Block. Di tangan saya ada tutup tangki Ninja yang mau saya aplikasikan ke tangki dari Monkey Custom. Namun saya belinya ini asli baru, namun penjualnya tidak menyertakan kuncinya. Jadi ini sebenarnya nggak bisa dibuka sama saya, kecuali saya harus menjebolnya. Dan di video ini kita akan lihat bagaimana cara menjebol kunci dari tutup tangki ini. Yuk. Nah, jadi teman-teman, kita mulai sekarang ya. Jadi ini adalah tutup tangki ninjanya ya. Dan saya siapin sekitar 3 tool saja, obeng minus, obeng plus, sama tang yang ujungnya agak kecil gitu ya. Oke, jadi nih misalkan contohnya saya siapin kunci yang saya pakai di Honda Monkey ya teman-teman sekalian ya. Dan ini tuh kalau dimasukin udah pasti nggak bisa ya, nggak bisa karena memang secara umum dia tuh nggak pas itunya, gerigi-geriginya tuh nggak pas. Gimana caranya biar kunci Honda Monkey ini bisa dipakai untuk membuka ini tanpa mengganti anak kuncinya? Yuk kita lanjutkan. Nah, jadi pada dasarnya kita akan mencoba menghilangkan gerigi-gerigi yang kelihatan agak kayak kuning-kuning tembaga di dalam ya sob ya. Nah gitu, itu kita hilangkan karena itu adalah yang akan membuat nyangkut di anak-anak kuncinya gitu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Langsung aja pertama kita buka ini yang pasti kunci di bagian belakang. Pertama kita akan buka bautnya ya, skrup di bagian belakang, murnya ya. Nah, jadi dia tuh ada kayak dua gitu teman-teman sekalian. Jadi ada dua dan dua-duanya ini harus dilepasin pelan-pelan. Dan nah tuh, kita coba untuk buka. Nah, jadi itu seperti ini. Di dalamnya tuh ada kayak lempengan lagi dan di sini dibalut oleh kayak karet gitu teman-teman sekalian. Dan ini adalah struktur dalamnya. Kelihatan banget bahwa ini memang benar-benar baru. Cuman unit penjualannya itu nggak ada anak kuncinya, jadi bisa murah tuh. Tapi murah-murahnya tutup yang asli ini ya masih tetap di atas 150 ribuan sih ya. Jadi kayak gitu. Ini hati-hati, di sini ada kayak ring kecil. Nah ini nih ring kecil kayak gini, ini mesti disimpan gitu ya teman-teman. Dan ini yang untuk buka tutupnya teman-teman sekalian ya, untuk membuka tutup dari kuncinya. Ini kita lepas kayak gitu. Dan ini tuh ada anak-anak kuncinya. Wah, ini ada kayak karetnya gitu. Coba untuk lepas pelan-pelan karena dia ada karetnya. Jadi itu teman-teman sekalian ya, dilepas. Dan ini dia nih anak-anak kunci dalam. Nah, ini dia teman-teman yang akan kita coba untuk lepas. Ini juga, ini hati-hati karena kalau kita buka ini ada sekitar 5 spring atau per. Copot dulu aja biar nggak hilang. Karena tahu sendiri kalau spring ketekan dikit aja dia bisa langsung mental-mental gitu teman-teman sekalian. Dan prefer diamanin dulu kayak gitu. Dan setelah ini dibuka, itu kita coba buka. Nah jadi teman-teman sekalian, ini tuh udah saya copot. Ini tuh prosesnya nggak gampang juga sih pada dasarnya. Jadi pada dasarnya tuh ini tuh asalnya tuh dimasukin ke sana gitu ya, melalui jalur yang ini, jalur ada kayak relnya kayak gitu, terus masuk. Dan saat yang paling terakhir itu yang ini nih ya, kuncian yang ini nih tuh ya, yang bisa naik turun ini, yang bisa naik turun ini tuh ntar keluar di sini gitu teman-teman. Nah itu tuh biar yang ditekan pakai begini tadi caranya ya. Saya nggak mau ngulangin lagi karena memang susah banget. Ini tuh pada dasarnya ini tuh ngunci di sini dan ininya tuh kayak ditekan gitu dikit ya, tekan pas udah full baru ditekan dari atas, set, ditekan sehingga dia copot gitu kan, jadi lepas set gitu. Kuncinya di sini nih. Nah ini kunci ini nih, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang nggak gampang, pada dasarnya seperti itu. Dan untuk membuat dia tuh kuncinya tuh nggak perlu pakai kunci yang ada kontur di anak kuncinya. Nah ini kita mesti copot-copotin. Jadi pada dasarnya dia tuh kan bisa bergerak ya,
gerak maju mundur. Nah ini karena ada spring atau ada pegasnya. Nah kita caranya adalah kita cabut aja satu-satu menggunakan tang yang kayak gini, teman-teman sekalian. Kita lihat sini satu. Nah tuh cabut ya, dan kita cabut semuanya kecuali yang bawah ya, jangan dulu. Nah sobat bisa lihat, mungkin kelihatan ya ada sedikit kayak per kecil tuh di dalam situ. Nah tuh, pada dasarnya ini merusak sih pada dasarnya. Tapi ini nggak ada kuncinya juga, jadi beli memang nggak ada kuncinya, jadi ya dirusak ya nggak apa-apa. Yang penting bisa dipakai nantinya, gitu loh teman-teman sekalian. Nah akhirnya ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia apa namanya tuh, tori. Difokusin dulu. Jadi sekitar ada 5 ginian yang telah kita cabut dari dalam kunci ini teman-teman sekalian, sehingga pada dasarnya nanti harusnya sih inginnya dia tuh pakai kunci apa aja bisa. Nah setelah kita copot-copotin semuanya, kita masukkan kembali ke sistem kuncinya teman-teman sekalian. Nah, cara memasukkannya adalah ini miring dengan posisi yang tidak sejajar ke depan tapi ke samping. Ini ditekan kayak gitu sehingga dia tuh bisa masuk gitu. Miringin dulu sedikit, lalu masukin dalam, tekan deh sampai bunyi klik kayak gitu, dan kunci sudah bisa dipakai teman-teman sekarang ya. Jadi ini tuh udah nggak lagi pakai, arti udah nggak lagi pakai kunci apa aja bisa. Jadi kena atasnya doang aja nggak masalah kayak gitu, bisa buka kunci tanpa kunci yang benar, apa aja bisa dipakai. Ini untuk tangki bensinnya, tapi jangan dipakai style kayak gini untuk kunci kontak ya, nanti semua orang bisa nyalain motor kamu ya. Setelah itu kita balik lagi ke sesi perakitan, jadi kita rakit kembali ya teman-teman sekalian. Kayak misalkan ini kayak gitu, jangan lupa tadi ini sekarang yang kedua ya, sesuaikan dengan model dalamnya kira-kira pasnya gimana ya. Cek dulu ini begini ya, tuh disamain buletan yang mana gitu ya, masukin pelan-pelan. Nah kayak gitu teman-teman sekalian. Wow, ini kayaknya agak sedikit susah karena tadi itu karetnya kurang pas. Kita ulang, jadi karetnya mesti sempurna juga masuk ke dalam tuh ya. Oke, ini tuh gimana masuk ke dalam, kita ulang lagi. Usahakan dia masuk juga samping-sampingnya teman-teman sekalian. Caranya adalah ini tuh, jaga masukin dikit pelan-pelan sampai pas deh. Nah karet-karetnya juga pas gitu ya. Jangan lupa juga masukin ininya nih. Nah gitu deh. Jangan lupa ada ring kecil tadi ya di sini. Nanti kayak gini. Ya. Lalu jangan lupa juga ada gas atau per kecil-kecil sini. Ya, pelan-pelan aja karena dia kalau jatuh biasanya mental-mental. Dan itu bikin bingung pasti. Ini aja bingung karena satu per nggak ada. Mana ya per itu lagi ya? Ya ingat tadi ya. Per-pernya jangan lupa. Akhirnya ketemu tadi, lalu masukkan ring gedenya di sini. Posisi yang apa namanya, daerah lengkungnya itu daerah yang menuju ke ring ke per ya, jadi seperti ini. Lalu nah untuk nyetingnya tuh teman-teman sekalian bisa pakai ini obeng ini saja sekarang karena nggak ada kontur dalamnya, jadi bisa diputar-putar tuh kayak misalnya kayak gini, bisa lihat ya tuh bergerak. Dipasin dulu, sesuaikan dengan posisi kaitan yang ini teman-teman sekalian. Jadi gitu. Jangan lupa ringnya dimasukin ya. Ini untuk menjaga. Lalu pelan-pelan kembali masukkan. Wow, ring karetnya dulu. Pelan juga supaya rapi.
rapih, tepat di bibir ring yang gede. Lalu nah, udah bunyi tlek gitu ya. Untuk pengetesan kita cobain ini. Tuh, udah mulai bisa ya jalan. Artinya ini udah bisa teman-teman sekalian tanpa kunci yang pakai apa namanya, pakai kunci benernya gitu pada dasarnya. Udah deh, terakhir kita tinggal finishing, dibaut lagi ininya menggunakan obeng yang plus pasti ya. Jadi pada dasarnya untuk bisa membuat kunci ninja bisa dibuka tanpa kunci yang sebenarnya, kita tuh hanya perlu untuk melepas 5 yang seperti ini. 5 yang seperti ini di sistem kuncinya, dan sistem kunci ini sih bisa dibeli, banyak yang jual juga sih, banyak yang jual juga yang dalamnya doang gitu. Nah, jadi kita bisa tag lagi. Nah, setelah kita kunci pakai buka pakai obeng yang apa namanya, yang minus aja bisa gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu, langsung aja nanti kita pasang di motornya dan mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian.